Halo semuanya, Bapak Ibu sekalian. Pastinya kalian yang membaca atau mendengarkan YouTube ini adalah calon-calon aparatur sipil negara yang telah lulus dalam seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2022 ya. Nah, jadi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua yang sudah lulus dalam tahap seleksi calon P3K. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke dalam pengisian daftar riwayat hidup, ada baiknya kita mempersiapkan 10 dokumen yang akan kita scan dan kita unggah pada daftar riwayat hidup. Jadi, usahakan dokumen-dokumen ini sudah Bapak Ibu siapkan dari jauh-jauh hari. Nah, apa saja 10 dokumen tersebut? Kita lihat yang pertama. Yang pertama di sini adalah file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 untuk CPNS atau peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 untuk P3K yang sudah dibuhimatrai serta ditandatangani oleh calon ASN. Ukurannya adalah maksimal 1000 KB dalam bentuk PDF. Nah, jadi untuk template surat yang pertama ini dapat kita unduh di dalam situs itu langsung ya. Oke. Nah, jadi untuk file yang kedua, ini adalah file scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku. Ukurannya maksimal 1000 KB atau 1 MB. Nah, jadi untuk file SKCK ini saya sarankan kita harus membuat dalam jangka waktu karena kalau tidak salah SKCK ini berlaku selama 3 bulan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak ingin mengantri, kita bisa menghitung ya, mulai dari bulan berapa kita membuat SKCK ini agar kita tidak antri dengan orang-orang yang lain. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh dari pengisian daftar riwayat hidup pada web SSCASN yang digabung menjadi satu file PDF dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon aparatur sipil negara dengan ukuran maksimal adalah 1000 KB atau 1 MB dalam bentuk PDF. Nah, jadi yang ketiga ini adalah file dari scanan daftar riwayat hidup yang sudah kita isi tadi. Kemudian yang keempat adalah file scan bukti pengalaman kerja asli yang ditandatangani atau fotokopi yang direalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja. Jadi ukuran maksimalnya di sini adalah 3000 KB atau 3 MB dalam bentuk PDF. Nah, ini adalah file yang keempat. Kemudian file yang kelima adalah file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat aditif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Ukuran maksimalnya adalah 1000 KB atau 1 MB. Nah, jadi untuk surat yang kelima ini, keterangan tidak mengkonsumsi narkotika ini bisa kita dapatkan di rumah sakit terdekat. Kemudian paling keenam adalah file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah ukuran maksimal 1000 KB atau 1 MB. Jadi ingat ya, untuk surat keterangan sehat jasmani ini harus dari dokter yang berstatus PNS. Itu dia. Kemudian file berikutnya adalah file scan ijazah pendidikan asli atau ijazah penyetaraan dikti untuk lulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar formasi. Jadi file scanan ijazah ini adalah scanan ijazah yang kita gunakan pada saat kita mendaftar untuk melamar formasi, di mana ukuran maksimalnya adalah 1000 KB dalam bentuk PDF. Dan yang berikutnya adalah file scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar. Nah, ini biasanya satu paket ya, file ijazah dan transkrip nilai. Kemudian yang berikutnya adalah surat file scan surat lamaran calon aparatur sipil negara yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar dengan sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran jika ada. Nah, jadi ini ukurannya adalah maksimal 1000 KB atau 1 MB. Dan yang terakhir adalah pas foto formal yang terbaru dengan latar belakang merah ukuran maksimal
500 KB dalam format JPG. Nah, jadi ini adalah 10 file yang harus disiapkan terlebih dahulu. Jadi saran saya di sini adalah ada baiknya kita mempersiapkan sedini mungkin dari awal. Misalnya seperti pas foto, kita mulai foto dari sekarang, transkrip nilai dan ijazah ini kita siapkan dari sekarang. Kalau untuk surat keterangan sehat jasmani, ini kita bisa menunggu info dari pemerintah ya, kapan tepatnya kita melakukan agar kita tidak salah-salah dalam mengisi tanggalnya yang terdapat dalam surat. Ini juga sama dengan surat konsumsi narkoba, dan juga surat pengalaman kerja ini bisa diminta dari sekolah ataupun dinas, tergantung di mana kita dimintanya. Dan daftar riwayat hidup ini dalam proses perjalanan, dan surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku. Oke, demikianlah 10 surat dokumen yang perlu kita siapkan di dalam menyelesaikan tahap pendaftaran calon aparatur sipil negara. Semoga semuanya sukses di dalam melengkapi semua dokumen-dokumennya.